ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaklah ya kepada Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara ilmu pengetahuan, dengan cara filsafat, dengan cara al-mau'izah hasanah. Jadi nasihat-nasihat yang baik, cara-cara yang baik, ungkapan-ungkapan yang menyenangkan ya. Kemudian apabila harus mendebat ya, harus mendebat dengan orang lain, maka itu pun juga harus dilakukan dengan mujadalah billati hiya ahsan. Jadi bermujadalah, berdebat, berargumentasi dengan argumentasi yang lebih bagus, lebih masuk akal, lebih menguntungkan, dan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penonton, penyimak, pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang komunikasi Islam, yaitu Islamic Communication. Di episode-episode yang lalu kita selalu melihat dua sisi, ya, sisi yang kiri yang cenderung eksklusif, kemudian yang sebelah kanan cenderung inklusif. Pada kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu coercive seduction ya, berhadapan dengan persuasion ya. Sementara di tengah-tengahnya nanti itu ada al-hikmah atau bil hikmah dalam istilah komunikasi Islam. Coercive seduction adalah gabungan dari dua model komunikasi, yaitu koersi yang berasal dari coercion dalam bahasa Inggris, kemudian seduksi yang berasal dari seduction, kemudian membentuk semacam silogisme antara keduanya yang kemudian melahirkan model komunikasi yang banyak mengedepankan aspek bujuk-bujukan dan paksaan. Jadi coercion itu paksaan, kemudian seduction itu bujukan. Memang kalau dalam masyarakat ya selalu cenderung kaum bapak ya itu cenderung sering suka memaksa ya. Jadi bisa juga paksaan ini kemudian menjadi bapak ya, bapak kemudian disingkat menjadi pak ya, karena memang kaum bapak itu cenderung suka agak maksa-maksa dikit ya. Sementara kalau bujukan ini bisa juga dianggap berasal dari kata ibu ya, kemudian bu saja ya menjadi bujukan karena kaum ibu juga suka membujuk-bujuk. Ini bukan dalam konteks gender relation, tapi kecenderungan kita dalam masyarakat seperti itu dalam komunikasi yang biasa sedikit agak otoriter ya, kaum bapak itu, kemudian ibu itu agak lebih mementingkan unsur-unsur feeling ya, seduction, kemampuan untuk membujuk, merayu itu lebih dominan biasanya ya. Kemudian kedua-duanya ini biasa dipadukan ketika ingin menggolkan sebuah keinginan ya, sehingga seseorang yang akan memperjuangkan sesuatu ya, ketika melakukan lobby atau negosiasi, justru yang ditonjolkan itu adalah unsur
memaksa ataukah membujuk, atau gabungan antara keduanya, ya, biasanya beriringan. Kalau ingin mencapai sesuatu dibujuk-bujuk dengan iming-iming umpamanya, dengan materi kah, dengan atau bisa bersifat finansial, bisa juga ya bersifat rayuan yang mengarah kepada kesenangan-kesenangan hidup, ya. Begitu juga kalau coercion, yaitu memaksa, ya, dengan ancaman, dengan kata-kata yang biasa lebih tinggi tekanannya. Kemudian memang kadang juga menyampaikan sesuatu yang bersifat mengancam, ya. Awas loh, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan melakukan sesuatu. Nah, itu kan sifatnya paksaan. Tapi biasa juga, ya, kalau bapak, ibu mau melakukan begini, nanti saya bisa melakukan sesuatu yang kira-kira bisa menyenangkan orang tersebut. Ini dalam komunikasi keseharian sangat dominan sebetulnya coercion seduction ini. Nah, kemudian lawannya adalah persuasion. Persuasion ini lebih banyak melibatkan aspek rasionalitas, ya, aspek berpikir, aspek logika, ya, aspek hal-hal yang secara intelektual orang itu bisa menerima karena dianggap masuk akal. Umpamanya seseorang yang menginginkan sesuatu yang ditekankan adalah aspek rasionalitasnya, bahwa ini logis, ya, dilakukan. Saya membantu Anda, tapi juga Anda membantu saya, jadi ada semacam win-win solution. Masing-masing ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak, ya. Jadi tidak semata-mata tadi seolah-olah itu top down, ya, tapi ini sama rata sama rasa dalam melobi, dalam menegosiasikan sesuatu yang diinginkan oleh tadi pelaku komunikasi itu. Jadi biasanya ditampilkan bahwa kalau kita melakukan ini maka keuntungannya seperti ini, ya. Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, ya. Tentu biasanya juga yang ditampilkan di sini adalah keuntungan lebih banyak kepada pihak yang dinegosiasi itu. Sementara kemungkinan yang melakukan negosiasi hanya satu atau dua keuntungan yang diperoleh, tapi itulah yang menjadi perjuangan dia. Jadi caranya memang harus memenangkan, kelihatan lebih banyak menangnya itu kepada pihak yang kita negosiasi. Karena kalau kita melakukan negosiasi lebih banyak untungnya diperoleh oleh sang negosiator, maka biasanya orang yang diajak bernegosiasi itu ya kurang tertarik. Nah, sekarang ini kalau prinsip Islam sebetulnya ada model yang disebut dengan bil hikmah. Nah, ini ayatnya dalam surah An-Nahl 125 itu dikatakan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaklah, ya, kepada Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara ilmu pengetahuan, dengan cara filsafat, dengan cara al-mau'izah hasanah. Jadi nasihat-nasihat yang baik, cara-cara yang baik, ungkapan-ungkapan yang menyenangkan, ya. Kemudian apabila harus mendebat, ya, harus mendebat dengan orang lain, maka itu pun juga harus dilakukan dengan mujadalah billati hiya ahsan. Jadi bermujadalah, berdebat, berargumentasi dengan argumentasi yang lebih bagus, lebih masuk akal, lebih menguntungkan, dan lebih bisa membawa kepada keuntungan bersama. Nah, jadi ini model pertengahan, ya, yang antara menggunakan seduksi, paksaan dan bujukan. Nah, kemudian di sisi lain persuasi yang lebih menekankan kepada rasionalitas, logika. Nah, kalau
jalan komunikasi Islam ini itu dengan cara hikmah, kemudian mau'izah hasanah, kemudian yang terakhir dengan mujadalah billati hi ahsan. Jadi argumentasi yang excellent yang ditampilkan sehingga lawan negosiasi, lawan komunikasi tadi itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan, dengan tentu masing-masing juga merasakan manfaat yang tinggi oleh kedua belah pihak. Demikian para pemirsa, para penonton, pendengar, mudah-mudahan bisa bermanfaat komunikasi Islam dengan topik kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.